Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita untuk mata kuliah pemrograman untuk mobile device ya, tepatnya untuk membuat aplikasi berbasis Android. Nah, kalau materi minggu lalu sudah selesai kalian kerjakan, mestinya posisi saat ini adalah kalian memiliki sebuah project pada Android Studio yang menampilkan tulisan Hello World atau kata yang kalian pilih sendiri karena saya minta kalian menulis nama ya. Jadi posisi saat ini mestinya kira-kira ada di sini. Tugas memang masih lama ya, masih seminggu lagi, tapi saya yakin beberapa di antara kalian sudah sampai pada titik ini. Nah, pada minggu ini materi kita adalah saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang Android Studio ini sendiri, terutama eh, apa yang bisa kita lakukan dengan IDE ini, basic-basicnya saja. Sambil jalan nanti kita akan belajar lebih dalam lagi. Nah, pada project Hello World yang kita miliki ini, kalian punya, saya punya, dalam posisi terbuka, biasanya kalau pertama kali ya, itu akan membuka dua file. Di sini mestinya ada main activity.java, kemudian ada activity main.xml. Jadi ada file Java, ada file XML. Kemudian di sebelah kiri ini disebut bagian navigasi. Kalau yang dipilih di sini adalah Android, maka ini akan memperlihatkan struktur project kita. Karena project kita kan project untuk membuat aplikasi berbasis Android. Nah, ada banyak hal di sini, tapi saya ingin kalian perhatikan dua lokasi dulu. Yang lain akan kita pelajari nanti pelan-pelan, agar tidak membuat bingung dulu. Perhatikan bahwa ada folder Java dan ada folder REST. REST di sini sebenarnya adalah singkatan dari resources. Jadi resource sebenarnya. Kemudian Java ini folder yang berisi kode Java. Nah, kita sudah belajar Java semester lalu. Harapannya sebenarnya di sini ya kalian bisa langsung mulai memahami bahwa ini sebenarnya berisi coding dalam bahasa Java. Oke, jadi ada dua, Java dan REST ya, folder Java, folder REST. Ini sebenarnya, sebelum kita berangkat ke kodenya, nanti penjelasan sedikit mengenai kodenya, merepresentasikan folder penyimpanan di dalam komputer juga. Struktur yang di sini itu sama dengan struktur yang disimpan pada folder komputer. Jadi project ini, si Hello World 2 ini tentunya disimpan di komputer. Adanya di mana? Biasanya kalau kalian pakai Windows, ada di dokumen user. Kebetulan di komputer ini nama usernya adalah owner. Nah, di dalam folder Android Studio Projects. Kalau nginstalnya cuma pakai next yes, standarnya begini. Jadi di C misalkan, kemudian di folder users, kemudian nama usersnya, di sini kebetulan owner, tentu di tempat kalian akan berbeda sesuai dengan nama users yang ada. Kemudian ada folder Android Studio Projects. Perhatikan kalau up, coba ya dari C misalkan, ada di user, ada di owner, ada di Android Studio Projects. Nah, di dalam Android Studio Projects ini akan disimpan project-project yang dibuat. Karena ini instalasi baru ada satu project, ya adanya cuma Hello World ini saja. Kalau saya buka, perhatikan, nah, ini mulai perhatikan ada folder app. Di sini ada app juga. Kemudian, di dalam app ini, ada folder source. Jadi perhatikan source ya. Jadi apa yang kita utak-atik itu akan ada di sini. Source. Kemudian ada main.
utama ya. Nah, 2 ini abaikan dulu. Tes yang atas, tes yang bawah abaikan. Nah, baru di dalam main ada folder Java, ada folder REST. Kalau kita kembali lagi ke sini, ada folder Java, ada folder REST, resource ya. Ada folder Java dan resource. Nah, manifest nanti kita bahas belakangan. Java ya sama seperti project berbahasa Java, isinya ya kode berbahasa Java sesuai dengan package-nya ya, folder. Package kan jadi folder ya kalau source code untuk Java. Jadi perhatikan sini. Di dalam Java ada com, ada example, ada hello world. Kenapa seperti ini? Ya karena package-nya di sini adalah com example.hello world. Jadi ada folder com, di dalam com ada example, dalam example ada hello world, lalu di dalam hello world itu ada main activity. Nah, seperti itu. Sedangkan pada folder resources, kalau kita buka, ada drawable, ada layout, ada mipep, macam-macam. Jadi sesuai namanya resources ini untuk menampung seluruh resources, baik itu gambar, kemudian suara, kemudian yang akan kita perhatikan hari ini adalah layout. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini ada resources, ada drawable, layout, mipep, values. Nah, yang kita sudah punya sekarang ini. Layout activity main.xml. Layout ini apa? Ini untuk mengatur tata letak tampilan aplikasi. Nah, jadi ada 2 folder yang perlu kita perhatikan, Java dan REST. Jadi pada titik ini kita perlu perhatikan folder Java dan folder REST. REST pendekan dari resources, itu kita perhatikan bahwa di dalamnya ada folder layout yang menyimpan layout tampilan aplikasi. Folder lain nanti kita akan pelajari. Drawable itu misalkan untuk menyimpan gambar. Sesuatu yang bisa digambar pada layar, itu drawable. Kan draw itu gambar ya. Drawable bisa digambar. Values ini berkaitan dengan nilai-nilai yang kita simpan, termasuk salah satunya ada warna, ada string, dan ada yang lain, termasuk untuk membuat aplikasi multi language, multi bahasa juga ada di values. Tapi saat ini kita baru belajar layout dan file Java yang bersesuaian. Nah, oke, jadi cukup jelas ya. Ini sebenarnya struktur project kita. Navigasi di sini struktur project kita. Kemudian, apa peran dua file yang terbuka tadi, satu Java, satu XML? Nah, pada pemrograman Android menggunakan framework ini, dengan yang bahasa Java, bahwa satu tampilan di layar itu dikontrol behavior-nya, tata letaknya, apa yang bisa dilakukan dengan sebuah activity istilahnya. Jadi yang mengontrol apa yang tampil itu adalah activity. Apa yang dilakukan oleh activity? Nah, saya sederhanakan dulu. Pada contoh kita yang sederhana ini, yang dilakukan adalah menetapkan bahwa tampilan yang muncul akan diambil sesuai apa yang ada di, perhatikan nih, r.layout.activity main. Ini sebenarnya kode untuk resources. Jadi diambil dari REST, resources, layout, yang ini, kemudian activity main.xml. Ini yang dilakukan di sini. Nah, sementara activity main-nya sendiri seperti apa? Ini Java biasa ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Ini cuma untuk mencontohkan hello world, jadi kita singkat saja. Bahwa ini, pada baris 12 ini, meminta agar activity meminta agar yang ditampilkan adalah sesuai dengan layout pada activity main. Pada activity main ada apa? Kalau saya klik, oke. Ini di saya ya, yang muncul di saya, di sebelah kanan itu ada tampilan,
Di tengah ini source file XML-nya. Nah, perhatikan di kursor bahwa apa yang tampil di sini itu ada beberapa pilihan ya kalau untuk XML. Kita bisa kodenya saja, kita bisa split kode, kemudian di kanan ada desain, kemudian bisa juga hanya desainnya saja. Dan kemudian bisa diperhatikan di sini ada macam-macam aneh-aneh. Nanti kita akan lihat ini belakangan. Saya tunjukkan bahwa ini pilihannya. Ada kode untuk XML ya. Kode, split, desain. Ini khusus untuk yang kaitannya dengan layout. Jadi kalau file XML layout itu akan ada pilihan ini. Mau lihat kodenya saja, mau lihat kode dan tampilannya, atau mode desain saja. Ini yang bisa digeret-geret. Oke. Kalau kalian misalkan yang common itu menggunakan mode yang split, kodenya kelihatan dan tampilannya kelihatan, ini juga ada pilihan. Apakah cuma yang kanannya ya, yang kanannya hanya memperlihatkan desainnya saja, atau memperlihatkan blueprint, ini namanya blueprint, jadi kelihatan kotak-kotaknya, nanti akan lebih jelas saat kita belajar view dan view group, atau dua-duanya, desain dan blueprint-nya diperlihatkan, karena kecil adanya di bawah. Kalau saya panah, oke, blueprint-nya di bawah, desainnya di atas. Ini pilihannya. Oke. Sekali lagi, ini file activity main XML ini adalah file layout. Kira-kira ini artinya bahwa kalau main activity ini menginginkan bahwa activity main XML ditampilkan ke layar, maka yang muncul akan seperti ini. Nah, kita coba saja, misalkan saya punya AVD